Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Sulistiono. Saya di sini akan menjelaskan tentang penilaian kualitas pelayanan keperawatan dengan pendekatan penilaian kinerja. Jadi saya akan menjelaskan dari definisinya terlebih dahulu. Definisi tersebut, kinerja adalah penampilan hasil kerja pegawai baik secara kualitas maupun kuantitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja, perorangan maupun kelompok. Itu kutipan dari Yaslis Ilyas tahun 2002. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip penilaian. Prinsip-prinsip penilaian itu ada 7 komponen. Jadi yang pertama itu ada evaluasi. Evaluasi pekerja, terus itu ada sampel tingkah laku, lalu ada perawat sebaiknya diberi salinan deskripsi kerja gitu supaya untuk seperti contohnya mungkin kalau di dalam keperawatan itu kayak SOAP gitu. Jadi dia bisa melakukan pekerjaan dengan semaksimal mungkin dan sesuai standar yang ada di instansi-instansi yang ada gitu. Selanjutnya ada yang nomor 4, ada penilaian kinerja perawat. Terus itu manajer sebaiknya menjelaskan area mana yang akan diprioritaskan. Yang keenam ada pertemuan evaluasi, sebaiknya dilakukan pada waktu yang cocok bagi perawat dan manajer. Terus itu yang ketujuh ada laporan evaluasi maupun pertemuan sebaiknya disusun dengan terencana gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses kegiatan penilaian kerja. Jadi kegiatan penilaian kerja ini ada 5 komponen. Yang pertama ada merumuskan tanggung jawab dan tugas apa yang harus dicapai oleh staf keperawatan. Yang kedua menyepakati sasaran kerja. Yang ketiga ada melakukan monitoring. Yang keempat menilai prestasi kerja staf dengan cara membandingkan prestasi yang dicapai dengan standar atau tolak ukur yang telah ditetapkan gitu. Nomor 5-nya itu yang terakhir, memberikan umpan balik kepada staf atau karyawan yang menilainya gitu. Next, kita akan lanjut ke jenis alat evaluasi pelaksanaan kerja perawat. Jadi di sini ada 2. Yang pertama itu laporan bebas dan checklist pelaksanaan kerja. Kalau laporan bebas itu, pemimpin atau atasan diminta memberikan komentar tentang kualitas. Baru karena tidak ada petunjuk yang harus dievaluasi, sehingga penilaian cenderung terjadi tidak sah. Terus itu kurang objektif karena penilaian hanya berfokus pada salah satu aspek, itu laporan bebas. Yang kedua itu ada checklist tadi, checklist pelaksanaan kerja. Itu ada checklist terdiri dari daftar kriteria pelaksanaan kerja untuk tugas yang paling penting dalam deskripsi kerja karyawan. Lalu lampiran formulir, dan lampiran formulir di mana nilai dapat menyatakan apakah bawahan dapat memperlihatkan tingkah laku yang diinginkan atau tidak. Selanjutnya itu ada standar instrumen penilaian kerja perawat. Standar praktik keperawatan oleh PPNI tahun 2000 yang mengacu dalam tahapan proses keperawatan yang meliputi yang pertama ada pengkajian, yang kedua ada diagnosa keperawatan, yang ketiga ada perencanaan, keempat ada implementasi atau tindakan yang akan dilakukan setelah tadi perencanaan lalu evaluasi. Oke. Jadi kita langsung skip aja yang di bagian 6 itu, nanti bisa di searching ya. Bisa dibaca juga kalau di keperawatan. Jadi saya akan lanjut ke dalam komponen yang kita sesuaikan dengan judul. Jadi dalam sini ada masalah dalam penilaian pelaksanaan kerja. Kita lanjut di situ saja. Di sini ada dua jenis. Yang pertama pengaruh halo effect, dan yang kedua ada pengaruh Horn. Yang pertama tadi yang halo effect adalah tendensi untuk menilai pelaksanaan kerja. Bawahannya terlalu tinggi karena salah satu alasan. Misalnya, pegawai yang dekat dengan penilaian atau keluarga dekat
akan mendapat nilai tinggi, dan sebaliknya, pegawai yang sering menyatakan pendapat yang sering dengan pendapat penilaian akan mendapat nilai yang rendah. Jadi kayak misalnya keluarga dekat akan mendapatkan nilai lebih tinggi seperti gitu. Dan yang kedua tadi, pengaruh Horn adalah kecenderungan untuk menilai pegawai lebih rendah dari pelaksanaan kerja yang sebenarnya karena alasan-alasan tertentu. Seorang pegawai cenderung menerima nilai rendah dari yang semestinya. Melakukan kesalahan terhadap perawat, pasien, atau supervisi pegawai, padahal di sepanjang tahun sebelumnya ia memiliki tingkat pelaksanaan kerja di atas rata-rata. Gitu. Saya akan lanjut ke audit keperawatan. Audit adalah pemeriksaan berbagai data. Jadi pemeriksaan berbagai data ini ada macamnya, macam-macam audit ya. Macam-macam audit itu ada dua, audit mutu dan audit personali. Saya akan menjelaskan dulu audit mutu. Audit mutu itu adalah suatu inspeksi terhadap ketaatan organisasi untuk mendapatkan standar mutu. Tujuannya menjamin bahwa prosedur quality control berada pada tempatnya dan ditindaklanjuti. Selanjutnya, yang terakhir, audit personali atau audit personality mungkin adalah pemeriksaan dan penilaian data personality seperti itu. Jadi di sini ada juga pembahasan kita terakhir, mungkin ini penutup juga, laporan audit. Laporan audit itu terdiri dari judul, daftar isi, ringkasan, masalah pokok. Masalah pokok terdiri juga dari tujuan audit, analisis, evaluasi. Dan yang selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Dan selanjutnya lagi ada isi. Isi itu berisi data, fakta, terus itu pandangan, serta alasan yang merupakan dasar kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada sumber daya, dan yang terakhir lampiran yang dianggap penting. Jadi sekian dari saya. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Bye.